dengan tema peran cacing tanah dalam parasitologi. Kita akan membahas bagaimana cacing tanah, meskipun bukan parasit, tetap memiliki peran penting dalam siklus hidup beberapa parasit yang mengancam kesehatan manusia dan hewan. Cacing tanah adalah invertebrata dari kelas Oligochaeta, ordo Haplotaxida, dan genus umum seperti Lumbricus. Mereka hidup di tanah lembab dan berperan penting dalam kesuburan tanah melalui dekomposisi bahan organik. Fakta menarik, meski bukan parasit, cacing tanah bisa menjadi inang perantara atau transport bagi parasit lainnya. Cacing tanah termasuk hewan invertebrata dari filum Annelida, artinya tubuhnya bersegmen dan tidak memiliki tulang belakang. Berikut adalah bagian-bagian utamanya. 1. Anterior prostomium, mulut depan. Terletak di ujung kepala. Berfungsi untuk menggali tanah dan membantu memasukkan makanan ke mulut. 2. Mulut. Terletak di bawah prostomium. Tempat masuknya makanan berupa tanah yang mengandung bahan organik. 3. Dorsal. Tubuh cacing tanah tersusun atas segmen-segmen atau ruas-ruas yang disebut metamer. Setiap segmen bisa memiliki rambut kecil, setae, untuk bergerak di tanah. 4. Clitellum. Bagian yang tampak menonjol dan lebih tebal di bagian tengah tubuh. Berfungsi dalam reproduksi, menghasilkan lendir untuk membungkus telur, kokon. 5. Posterior. Terletak di ujung posterior, belakang. 6. Setae, bristles, rambut kecil. 7. Ventral kulit dan epidermis. Cacing bernapas melalui kulitnya. Peran cacing tanah dalam parasitologi, narator. Cacing tanah dapat terlibat dalam siklus hidup parasit, seperti parasit protozoa. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa oosit parasit seperti Entamuba histolytica atau Balantidium coli dapat bertahan di tubuh cacing tanah. Helmin, cacing parasitik. Telur dari cacing parasit seperti Ascaris lumbricoides dan Trichuris trichiura dapat menempel di permukaan tubuh cacing tanah atau ikut termakan olehnya dan keluar kembali melalui fesesnya. Cacingan adalah infeksi yang disebabkan oleh cacing parasit yang hidup di dalam tubuh manusia, terutama di saluran pencernaan. Infeksi ini sangat umum terjadi, terutama di daerah dengan sanitasi buruk. Gejala cacingan. Perut kembung atau nyeri, mual, muntah, nafsu makan menurun atau meningkat, berat badan turun, gatal di sekitar anus, khusus cacing kremi, anemia, khusus cacing tambang, lemas dan cepat lelah. Penularan cacingan, makanan, minuman yang terkontaminasi telur cacing, tidak mencuci tangan sebelum makan, tidak memakai alas kaki, khusus cacing tambang. Kebersihan lingkungan yang buruk. Parasit cacing adalah cacing yang hidup di dalam atau pada tubuh inangnya, manusia atau hewan, dan mendapatkan nutrisi dengan merugikan inang. Infeksi akibat parasit ini disebut helminthiasis. Pencegahan cacingan. Cuci tangan dengan sabun sebelum makan dan setelah bab. Jaga kebersihan kuku. Gunakan alas kaki. Makan makanan yang matang dan bersih. Minum air yang sudah dimasak. Minum obat cacing rutin setiap 6 bulan. Cacingan pada anak sangat umum, terutama usia 2-12 tahun. Bisa menyebabkan gangguan tumbuh kembang. Perlu perhatian lebih dalam menjaga kebersihan dan sanitasi.